Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesaat sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada kesempatan ini diambil dari Yakobus 4 ayat 1-10 dengan tema mendekat kepada Allah. Baiklah saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita di mana suatu hari ada sekelompok anak muda bersepakat untuk mendaki gunung dan berkemah di puncaknya. Akhirnya, setelah perencanaan dan persiapan yang matang, mereka pun berangkat menuju gunung yang telah mereka pilih. Singkat cerita, sesampainya di puncak gunung, mereka langsung mendirikan tenda dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mereka berkemah di puncak gunung itu. Tidak lupa mereka membuat api unggun juga, karena semakin malam suhu udara di gunung itu semakin dingin. Sebelum sekelompok pemuda itu tidur, mereka bersantai sembari bercerita di sekitar api unggun. Namun ketika malam semakin larut, anak-anak muda itu semakin merasakan kedinginan. Oleh karena itu mereka pun semakin mendekatkan diri pada api unggun itu untuk dapat merasakan kehangatan dari api unggun itu di tengah dinginnya malam. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia memiliki kesadaran akan apa yang harus dilakukan ketika ketidaknyamanan, permasalahan atau persoalan hidup menimpa dirinya. Lihatlah dalam ilustrasi ini di mana sekelompok pemuda sadar mereka kedinginan di tengah malam, maka kemudian mereka mendekat kepada api unggun untuk menyelesaikan masalah kedinginan mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah sumber kehangatan sejati yang penuh kasih, di mana setiap orang tanpa batasan apapun dapat mendekat kepadanya untuk merasakan kehangatan kasih-Nya. Tapi persoalannya adalah dosa dan hawa nafsu sering membatasi dan membawa manusia itu jauh dari
hangatnya kasih Allah. Saudara dikasih Tuhan, Yakobus melalui suratnya dalam perikop kali ini memberikan pengajaran terhadap situasi ini. Yakobus mengajarkan perilaku orang Kristen yang benar dengan mengingatkan dan menegur para pembacanya bahwa sengketa dan pertengkaran di antara orang percaya bisa membahayakan. Yakobus menjelaskan bahwa konflik ini bisa berakibat pada keinginan jahat yang berperang melawan diri seseorang. Yakobus juga memberikan contoh, ketika seseorang mengingini sesuatu namun tidak mendapatkannya, bisa berdampak pada pembunuhan. Keinginannya bisa menimbulkan perasaan iri hati, dan karena tidak tercapai tujuannya, pada akhirnya mereka bertengkar dan berkelahi karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Yakobus mengingatkan pembacanya bahwa segala keinginan yang didasari oleh hawa nafsu memiliki dampak merugikan dan menghancurkan yang bukan saja untuk orang lain tetapi juga diri sendiri. Keinginan daging yang dikuasai oleh hawa nafsu merupakan persahabatan dengan dunia, dan Yakobus menegaskannya dalam ayat 4 bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mengingat bahwa keinginan daging, yaitu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia merupakan dosa yang bisa memisahkan mereka dari Allah, Yakobus memberikan perintah kepada pembacanya untuk memiliki sikap penundukan diri kepada Allah dan juga memiliki kemauan untuk membangun hubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini selain hidup yang mau memiliki sikap rendah hati, tunduk dan dekat dengan Tuhan, menyucikan diri dari dosa, baik hati dan pikiran. Maka Allah akan mendekat kepada kita dan kita akan semakin dekat dengannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus tahu bahwa Allah selalu dengan penuh kasih dan kehangatan mengundang setiap kita yang tidak sempurna ini untuk mendekat kepadanya. Pengorbanan Yesus membuka jalan untuk mendekat kepada Allah dalam arti yang lebih penuh. Jalan untuk mendekat kepada Allah sungguh telah terbuka bagi setiap kita. Namun, apakah kita mau memanfaatkan kesempatan yang menakjubkan ini? Kita ingatlah bahwa semakin kita mendekat kepadanya, maka kita pun akan lebih lagi merasakan kehangatan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami lebih mengedepankan hawa nafsu kami, lebih mengedepankan keinginan-keinginan dunia, maka perbuatan itu akan menjauhkan kami daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, hari ini lewat firman kami diajak bagaimana kami supaya lebih dekat kepada Tuhan dan merasakan kehangatan kasih Tuhan. Kiranya mampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.